Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai alat ukur osiloskop yang seperti ada di depan kita ini. Ini adalah osiloskop analog GW Instinct yang tipenya adalah GOS 622G ya. Untuk frekuensinya di sini adalah 20 MHz. Oke, ini adalah tampilannya depannya. Oke, untuk bagian-bagiannya, yang pertama kita mulai dari bagian layar. Ini ada layarnya. Di sini nanti akan terlihat sinar yang membentuk gelombang yang akan kita lihat pada pengamatan atau pada saat pengukuran. Kemudian pada bagian ujung ini ada cal. Ada cal. Kemudian kali ini digunakan untuk kalibrasi, dimana kita untuk mempaskan atau mencocokkan pengukuran kita agar tidak mengalami kesalahan ya. Kemudian ada intense ini untuk mengatur jumlah sinar yang nanti akan ditembakkan ke layar kita. Fokus untuk mengatur tebal tipisnya. Nah, kemudian ada trace rotation di sini untuk mengukur atau kita untuk mencocokkan atau meluruskan sinarnya. Misalkan sinarnya nanti kan ada dua garis, nanti di garis ini harus lurus. Nah, trace rotation ini nanti fungsinya untuk ketika sinar yang kita miliki ternyata miring atau tidak horizontal ya, tidak horizontal. Jadi nanti akan dibenarkan di trace rotation. Kemudian ada LED indikator powernya, kemudian ada tombol power. Oke, ini adalah yang ada di bagian layar. Kemudian kita masuk ke bagian tombol-tombolnya. Secara umum untuk osiloskop bagian tombol-tombolnya itu dibagi atas 3 poin. Yang pertama ada bagian vertikal, kemudian ada horizontal, dan ada trigger. Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah bagian vertikal, di mana bagian vertikal ini dia dibagi atas dua channel. Ada channel X, ada channel Y, atau channel 1 atau channel 2 ya. Bebas X atau Y. Oke, di bagian tengahnya pertama itu ada mode dulu, di mana kita akan memilih kita akan menggunakan channel 1 atau channel 2 atau dual atau keduanya, di mana kedua channel ini berfungsi, atau add, di mana kedua channel ini digabungkan. Nah, yang biasa digunakan, kita biasanya menggunakan channel 1 atau channel 2 pilihan jika ingin menggunakan salah satunya, atau kita menggunakan dual untuk menggunakan dua buah channelnya secara bersamaan. Jadi untuk pengukurannya bisa dua sekaligus ya. Add jarang digunakan. Oke. Kita taruh di channel 1 karena akan kita gunakan atau contohkan nanti di channel 1. Caranya sama saja. Oke, kemudian ada posisi, ini untuk mengatur vertikal ya channelnya, bagian vertikal, naik turunnya sinar secara vertikal. Kemudian ada chop di sini untuk memotong atau mengcut gitu ya, atau untuk menstopkan sementara. Oke, kemudian ada volt dip, ini yang paling penting. Volt dip atau volt per kotak, jadi berapa nilai tegangan dalam satu kotak ini ya. Ini kan ada skala-skalanya ya. Nah, satu kotak skala ini berapa volt, nanti diatur lewat volt dip. Kemudian ada var ini untuk mengatur lebar jarak dari dua buah sinar yang ada varnya. Kemudian ada ground, ini untuk mentandahkan atau menggroundkan sinarnya atau hasil pembacaan kita. Ada AC dan DC, kalau kita tekan ini DC, kalau kita lepas ini AC. Untuk pengukuran ya, kalau kita mengukur arusnya AC usahakan terbuka, kalau arusnya DC kita tekan. Oke, ini sesuai. Kemudian ada port untuk channel 1, sama untuk di channel 2 juga. Kemudian di horizontal, bagian yang kedua adalah horizontal. Di sini ada posisi, cuman posisinya bukan naik turun tapi kanan kiri ya.
Oke, kemudian ada kali 10 mak. Kali 10 di sini adalah lebar pengukurannya nanti, atau temnya atau amplitudonya itu dikali 10. Amplitudo atau panjang gelombangnya, panjang gelombangnya itu dikali 10, jadi dia akan lebar sekali kalau kita tekan. Kalau kita lepas dia kali 1. Kemudian ada XY, tombol XY ya, ini untuk kita, misalkan kita dapat gelombang kemudian kita XY kan, itu nanti hasilnya adalah satu buah garis puncak ke puncak, VPP nya. Nah, baru ada time dip. Ini sama pentingnya seperti volt dip. Time dip adalah banyaknya waktu sinar tersebut bergerak satu kotak, ya, satu kotak di skala sini. Kemudian ada SWV VAR. Di sini adalah sama fungsinya seperti VAR. Kalau VAR itu antara dua sinar, kalau SWV VAR adalah panjangnya sinarnya, satu kotak sinarnya, ya. Kalau ada juga ini ada SWP on call. Kalau kita tekan ini dia otomatis kita bisa mengkalibrasi di sini, mengatur VAR-nya. Kalau kita tekan dia otomatis sudah teratur otomatis, ya. Lebih bagus kita yang matikan angkanya, ya. Kemudian ada trigger. Di trigger ada level untuk mengatur kecepatan sinarnya. Jadi nanti mungkin kita bisa dapat sinar yang bergerak. Nah, pada saat dia bergerak kita atur levelnya agar dia berhenti. Sama juga pada hold off juga, ya. Ini untuk normal dan auto. Kalau lock kita untuk mengunci, jadi nanti bisa stop sinarnya sebentar. Oke, ada kopling, ada source. Nah, nanti ketika kita menggunakan XY bisa di channel 1 atau kita pindah ke exit atau keluaran atau dalam bentuk line garis, ya. Oke, ada trigger ALT trigger, ada juga slope. Oke, untuk kalibrasi atau penggunaan, biasanya tombol-tombol yang paling banyak kita sentuh itu adalah intense, focus, volt dip, time dip, OTC, level, SWV VAR, atau ground, atau yang ini, ya, STDC nya. Rata-rata, dan kalau di sini kita tambahan X ya juga. Rata-rata hanya itu yang paling sering kita pegang. Kemudian ada tambahan, yaitu adalah probe-nya atau jarum penjelajah. Kalau saya di SM, kalau di sekolah dulu biasanya nyebutnya jarum penjelajah, karena ya dia fungsinya untuk berjalan-jalan, ya. Ini dia. Oke. Nah, kalau di horizontal tadi ada kali 10, di probe-nya juga ada kali 10 nih. Bisa terlihat ya? Oh ya, yang ini. Iya, itu kali 10 dan kali 1. Ini untuk di vertikal, kalau yang ini untuk di horizontal. Ini bagian bawahnya. Nah, di sini juga ada lubang yang bisa kita masukkan obeng untuk bisa ngatur. Dan nanti ketika kita mendapatkan sinarnya, misalkan sinarnya kan harusnya satu kotak ini full, ya, satu garis ini full lurus harusnya, ya. Ternyata sinar yang kita dapat melengkung di bagian ujungnya. Nah, tapi dia lurus sinarnya, sinar dengan teman-temannya itu lurus gini. Tapi di kotak sinarnya atau di cahayanya nanti bisa dilihatkan mungkin, ya. Nah, sinarnya gini, dia melengkung ke atas. Oke. Nah, selanjutnya kita kalibrasi. Bagaimana cara mengkalibrasinya? Kita contohkan. Pertama kita pasang dulu karena kita akan menggunakan channel 1. Ini kita masukkan, baru kita putar. Ya, dia sudah terkunci. Kemudian bagian ujung jarum jelajahnya kita tekan sampai cakar kucingnya muncul, ya, pengait, ya. Bisa juga kita sebutnya cakar kucing. Muncul. Nah, ini baru kita hubungkan. Yang ini ya nggak perlu, ini negatifnya atau groundnya.
pastikan nanti dikali 1 ya untuk probe-nya ya, probe-nya dikali 1 di atas, bukan dikali 10, kali 1 ya. Oke, kita tekan tombol powernya. Ya, tidak ada sinyal, tidak ada cahaya. Oke, kemudian kita atur untuk time dip itu 0,5 atau titik 5, full dip 0,5. Kemudian tinggal kita atur, kita cari posisinya. Ada agak ke bawah. Oke, bisa kita dapatkan. Ini fungsi var. Jadi kalau kita putar, nah dia melebar. Ini kita paskan dia di 2 garis ya, terlalu terang ya. Ya, ini itu masih belum ya. Ini kita paskan. Nah ini bisa kita atur agar sebenarnya satu kotak. Oke, ini sudah bisa terkalibrasi. Jadi ingat, untuk aturan kalibrasi yang standar adalah full dip-nya kita taruh di 0,5, full dip time dip-nya kita atur di 0,5 juga. Jadi sama-sama 0,5. Dengan kali 1 juga untuk vertikal dan horizontalnya. Oke, jika tadi kita tidak ketemu berarti di bagian ini levelnya yang harus kita atur ya, agar dia sinarnya berhenti. Oke, ini adalah kalibrasinya. Bagaimana bisa kalau diulang bagaimana? Oke, bisa. Misalkan kita lepas ininya, kita matikan dulu, kemudian kita acak. Oh ya, untuk osiloskop ini sebenarnya aman saja, tidak masalah, asal jangan kalian banting, kalian siram air, dan kalian bakar ya. Kalau cuman diputar tidak masalah, masih aman. Oke, kita nyalakan powernya, kita kaitkan probe-nya, baru kemudian kita atur. Ingat, settingannya adalah dan fokusnya dulu kita besarkan, kemudian kita atur time dip itu di 0,5, full dip di 0,5. Oke, karena kita menggunakan channel 1, naikkan ke channel 1. Pastikan groundnya tidak terpencet, karena kalau groundnya terpencet hasilnya akan satu garis. Kemudian tinggal atur posisinya. Oke, ketemu. Oke, ketemu ya. Nah, tinggal atur var-nya, atur posisi var, dan ini kebesaran kita kecilkan sedikit. Oke, ya selesai. Kalau mau diperbagus bisa diatur di intense dan fokusnya. Oke. Ya, itulah cara kita melakukan kalibrasi pada osiloskop analog GW Instax dengan tipe GOS 622G ya, dengan frekuensi 20 MHz ya. Untuk pengukuran bagaimana itu kalau tinggal kita kaitkan di sini dan kita setting.
dan tekan exit nya, maka taruh di line exit atur posisi. Tinggal dibaca hasil pengukuran. Oke, ya kira-kira seperti itu untuk osiloskop. Bagaimana apa saja bagiannya dan bagaimana cara pengkalibrasiannya agar siap digunakan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.